Oke Pak, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita hari ini dapat berkumpul di Zoom meeting ini dalam rangka untuk sosialisasi Recording in progress. di STT Bina Tunggal. Sebelumnya mungkin hari ini kita semacam susunan acaranya ya. Mungkin nanti ada sedikit sambutan dari Pak Hendra. Setelah itu langsung penyampaian sosialisasi oleh Pak Hendrik atau mungkin Pak Daryono. Setelah itu tanya jawab, baru kita tutup. Oke, kita mulai di sesi yang pertama. Kami persilakan Pak Hendra untuk memberikan sambutan untuk acara hari ini. Dipersilakan Pak Hendra. Terima kasih Pak Yakub ya. Mohon maaf sebelumnya karena ya kondisi saya belum fit betul. Jadi ya cukup dengan kelihatannya foto apa saya di sana? Nama saja Pak, nggak ada fotonya. Oh, nama saja ya. Ya. Nah ini ya. Oke, saya lagi masih istirahat nih Pak Daryono, Pak Andi ya. Baik, semoga cepat sehat kembali Pak. Iya Pak. Iya nih, maklum sudah tua ini. Ya Pak. Pulihnya agak lama. Oke, jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pihak KPT yang sudah istilahnya berinisiasi untuk mengadakan sosialisasi sistem edu. Mungkin di sini peserta mahasiswanya untuk yang genap ya Pak ya? Iya Pak. Ya, yang genap Pak. Betul. Genap ya. Kira-kira ada berapa orang Pak? Yang genap Ibu Eka berapa Ibu ya? Kurang. Ada 14 sekitar Pak, informasi dari Ibu Eka tadi. Ada. Oh ya, 14 ya. Ya alhamdulillah juga lah dalam artian dalam kondisi seperti ini. Ada 25 Pak, maaf revisi. Ada 25 ya. Apalagi 25 STT Bina Tunggal masih diberi rezeki ya, mahasiswa baru gitu. Yang saya harapkan terutama dalam masa pandemi ini ya proses belajarnya masih bisa efektif ya, walaupun pada semester ini juga kita mencoba untuk kuliah hibrid ya, tapi ini juga hanya sekedar coba-coba dulu lah, karena yang kita maklum sekarang kan masuk level 3 lagi ya. Jadi kemarin saya dapat kritikan keras dari dosen ya, yang menanyakan kalau saya kena nanti yang tanggung siapa Pak? Saya bingung juga jawabnya. Ya artinya di sini kepada para dosen juga ya, kalau memang tidak bisa ya jangan dipaksakan gitu ya. Jadi kita sistemnya hibrid itu dalam artian mencoba untuk ada tatap muka dengan tujuan supaya mahasiswa itu ya minimal mengenal dan juga mengetahui kira-kira mata kuliah yang akan dipelajari itu akan seperti apa ya. Tidak istilahnya dalam kondisi yang full istilahnya itu online begitu ya. Ya, kita berharap ya mudah-mudahan levelnya turun lagi sehingga di semester ganjil nanti itu kita akan evaluasi lagi gitu ya. Kemudian untuk para mahasiswa baru saya ucapkan selamat ya pada mahasiswa baru dari berbagai jurusan gitu ya. Jadi STT Bina Tunggal masih mengadakan kuliah secara online dan semester genap ini akan mengadakan ya campuran gitu ya, walaupun dalam satu semester ini mungkin hanya 3 kali dulu ya. Yang penting ada
kontak secara lebih mendalam antara dosen dan mahasiswa. Mudah-mudahan ini akan berlangsung lancar, dan juga dengan adanya sosialisasi edu ini ya mudah-mudahan juga bisa dipahami oleh seluruh mahasiswa ya, sehingga komunikasi antara dosen dan mahasiswa itu bisa terjaga. Saya hanya menganjurkan kepada setiap dosen untuk membuka ruang komunikasi menggunakan grup di WA ya. Jadi backupnya itu untuk istilahnya membuka diskusi setiap saat. Saya kira itu dari saya. Mudah-mudahan acaranya lancar. Saya sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat bersosialisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas sambutan dari Pak Hendra. Kita langsung saja ke acara intinya, presentasi sosialisasi dari Pak Hendrik atau Pak Daryono. Kami persilakan. Pak Hendrik mau dibuka dulu atau langsung saja kita? Saya buka dulu ya. Oke. Sudah tampil ya slide-nya? Sudah, Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ketua, Pak Hendra, Bapak Yakob, dan para sivitas akademik yang menghadiri acara sosialisasi sistem pembelajaran online dan sistem informasi akademik. Pada kesempatan kali ini kita akan coba mengenal jadi aplikasi yang akan teman-teman mahasiswa gunakan nanti pada saat pembelajaran atau kuliah online ya. Nah, nanti aplikasinya ini kita namakan e-learning ya. Di aplikasi untuk pembelajaran online di STT Bina Tunggal. Jadi seperti apa untuk alurnya? Nah, penjelasannya seperti ini. Jadi ada beberapa tugas dari mahasiswa yang nantinya harus dilengkapi ya. Istilahnya yang harus dilakukan sebagai keikutsertaan mengikuti kelas online. Yang pertama adalah mengikuti kelas, artinya hadir ya, masuk dalam kelas. Kemudian mahasiswa harus mengunduh dan mempelajari materi kuliah. Jadi downloadnya, mengunduh materi harus dari kelas ya. Jadi jangan mendownload, meminta atau dari teman-teman yang lain. Jadi tetap harus mendownload materi dari kelas online di aplikasi. Kemudian yang ketiga, kalau memang ada tugas, wajib mengumpulkan tugas dan kuis ya. Kemudian mengerjakan soal online. Setelah itu ada fasilitas untuk bisa komunikasi ya. Di antaranya forum diskusi dan video conference. Nah, ini 5 hal yang harus dilakukan teman-teman mahasiswa ketika nanti mengikuti kelas online ya, e-learning. Nah, kalau untuk alurnya seperti ini, teman-teman.
nanti teman-teman mahasiswa akan mendapatkan akun login ya dari akademik. Ya, setelah diberikan, dicoba login, nanti teman-teman memeriksa apakah ada notifikasi ya. Ada notifikasi bahwa ada kelas yang dibuka untuk mahasiswa tersebut gitu. Jadi setelah misalkan ada notifikasi, maka diklik saja ya, nanti akan diarahkan ke akses kelas. Jadi mahasiswa akan mengakses kelas. Notifikasi ini adalah kelas yang sudah dipublish. Jadi kelas yang sudah siap diakses ya oleh mahasiswa dan dosen. Nah, kelas ini setelah dibuka, mahasiswa melakukan perkuliahan, diantaranya ada fasilitas forum, kemudian kalau ada telekonferensi, kemudian ada soal online. Nah, semua aktivitas yang ada di sini semua akan terekam, teman-teman ya. Jadi terekam ke dalam sistem secara otomatis. Nah, ini nanti akan dijadikan sebagai formulasi absensi bagi teman-teman mahasiswa. Jadi keaktifan di dalam perkuliahan online ini diantaranya aktif dalam forum diskusi, kemudian mengikuti soal online ya, mendownload materi kuliah. Nah, semua aktivitas ini akan terekam secara otomatis by system, dan kemudian aktivitas ini bisa dijadikan sebagai formulasi absensi bahwa mahasiswa atau teman-teman hadir dalam kelas online. Seperti itu. Nah, setelah mengunduh berkas, kemudian menjalankan kewajibannya ya, mengumpulkan tugas dan kuis, maka akan muncul laporan statistik. Nah, ini laporan statistik yang disebut tadi log activity. Ini seperti ini teman-teman, gambaran secara singkatnya ya, sederhana. Jadi teman-teman nanti menunggu info akun login untuk aplikasi EduLearning dan Siakat, Sistem Informasi Akademik ya. Nah, untuk selanjutnya langsung ke aplikasinya saja ya untuk demonya, biar lebih jelas. Untuk demonya silakan Pak Daryono dicoba ditampilkan. Baik Pak, sebelum kita mulai, saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua, Pak Hendra, dan Pak Yakub, dan seluruh jajaran staf akademik yang lainnya, serta teman-teman mahasiswa yang ikut hadir dalam forum untuk sosialisasi pembelajaran atau perkuliahan secara online. Baik, kita akan mulai coba dulu untuk mengenalkan, ada beberapa aplikasi ya, nanti dua ya. Kami akan mengenalkan aplikasi Siakat yang pertama. Yang kedua adalah aplikasi pembelajaran secara online atau perkuliahan kelas online. Itu nanti aplikasinya namanya EduLearning. Jadi ada dua aplikasi yang nanti mungkin kita coba kenalkan seperti apa. Kemudian supaya kita mengetahui semua, teman-teman mahasiswa juga mengetahui. Kita coba lihat dulu. Kelihatan, Pak? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Silakan. Baik, kita lanjut ya. Jadi ini sekilas ringkasan ya untuk bagi teman-teman mahasiswa bahwa aplikasi kita yang ada di STT Bina Tunggal ini adalah ada dua aplikasi. Yang pertama adalah aplikasi Siakat, yaitu Sistem Informasi Akademik. Ini adalah untuk merangkum seluruh kegiatan akademik
yaitu baik jadwal perkuliahan, pengisian KRS, kemudian termasuk juga nilai dan transkrip mahasiswa. Ini nanti semua akan terdata di aplikasi Siakat. Nah, ini nanti link utamanya adalah ini nanti websitenya, yaitu sttbinatunggal.siakat.id. Ini adalah untuk kegiatan akademik, yaitu perkuliahan, itu bisa melihat jadwal kuliah, kemudian nanti bisa melihat transkrip nilai, kemudian juga bisa mencetak kartu UTS atau UAS tanpa harus datang ke kampus. Jadi pada saat nanti teman-teman mahasiswa ingin mencetak kartu UTS atau UAS, pada saatnya nanti apabila sudah ada jadwalnya, maka tinggal bisa dicetak di rumah, ditunjukkan saja bahwa sudah ada kartu UTS atau UAS-nya. Hanya persyaratannya untuk pencetakan kartu UTS dan UAS nanti harus ada validasi dari sistem keuangan di STT Bina Tunggal. Artinya harus terkonfirmasi terlebih dulu supaya kartunya bisa dicetak. Jadi tidak harus datang ke kampus, bisa cetak sendiri. Yang kedua adalah aplikasi Siakat ini adalah untuk pengisian KRS secara langsung, nanti bisa diisi dari HP-nya masing-masing, yaitu kita menggunakan web browser mungkin dengan Mozilla atau Chrome, nanti di HP nanti bisa juga. Nanti alamatnya ini http kemudian sttbinatunggal.siakat.id. Di sini ditambahkan isi KRS. Ya, ini adalah nanti untuk pengisian KRS. Pengisian KRS termasuk juga bisa lihat nilai. Nah, pengisian KRS juga ada ketentuannya. Nanti ada batas pengisian KRS. Misalnya sekarang semester genap, nanti kapan kita harus mengisi KRS. Kemudian ada juga nanti apabila perkuliahan sudah berjalan, kita juga bisa melihat jadwal atau nilai yang sudah ada, yang sudah berjalan misalnya. Seperti itu. Jadi selain mengisi KRS bisa lihat nilai, kemudian juga bisa lihat rekap KRS yang sudah pernah diambil. Kemudian yang kedua adalah ada aplikasi e-learning. Nah, aplikasi e-learning ini adalah membantu perkuliahan secara online. Nanti mungkin tidak tatap muka secara langsung, tapi bisa menggunakan aplikasi e-learning seperti ini. Nah, ini link webnya adalah sttbinatunggal.edulearning. Ini khusus untuk pembelajaran secara online. Nanti ada kelas online yang dibuka pada saat teman-teman mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan secara online, sehingga data-data atau kegiatan akademik jadi tidak walaupun tidak hadir ke kampus, ini bisa dilakukan secara online melalui aplikasi e-learning. Jadi ada dua aplikasi, nantinya ada aplikasi Siakat dan ada aplikasi e-learning. Nah, untuk aplikasi Siakat sendiri, kita bisa melihat. Nah, ini adalah tampilan utama untuk aplikasi Siakat seperti ini. Jadi nanti mahasiswa yang sudah punya NIM nanti tinggal masukkan username-nya dari NIM mahasiswa, kemudian password-nya nanti diberikan dari akademik. Default-nya sebelum dirubah itu biasanya di sini NIM, di bawahnya 1 2 3 4 5. Kemudian ada di sini validasi untuk pengkodian, ini harus diisi juga. Nah, ini kita lihat gimana cara ininya. Nah, di sini ada kita berikan contoh untuk membuka aplikasi Siakat. Ini hanya contoh saja. Kemudian kita buka untuk aplikasi Siakat di sini, yaitu sttbinatunggal.siakat.id. Ini adalah untuk bisa untuk melihat jadwal perkuliahan. Ini kita tinggal masukkan NIM-nya misalnya, ini hanya contoh saja. Nah, kemudian ini diikutin saja nih karakter yang muncul, baru login. Nah, ini akan muncul seperti ini tampilan utama untuk mahasiswa. Nah, ini ada namanya, ini ada kode-kode ini. Nah, di sini ada beberapa tampilan, yaitu ada user profile. Ini adalah bisa merubah passwordnya masing-masing mahasiswa, bisa dirubah passwordnya. Kemudian untuk pengisian KRS ini nanti ada aplikasi sendiri,
untuk khusus untuk pengisian KRS, jadi ada aplikasinya sendiri. Nah, di sini nanti ada untuk mencetak kartu UTS dan UAS. Apabila nanti dari pihak akademik atau dari pihak keuangan sudah memvalidasi, makanya di sini akan muncul nanti cetak kartu UTS di bawah KRS ini, nanti bawah ada pencetakan kartu UTS atau UAS. Nanti akan muncul dengan sendirinya pada saatnya nanti apabila jadwalnya sudah dibuat. Kemudian kita juga bisa melihat jadwal nih dari si mahasiswa, ini jadwal-jadwal yang sudah dibuat di semester genap, yaitu periode 2021-2022 ini sudah dibuat. Nah, untuk pengambilan KRS sesuai dengan jadwal nanti ada aplikasinya sendiri, kita belum masuk ke situ. Kemudian di sini ada jadwal ujian. Jadwal ujian nanti ada dua ya, ada ujian tengah semester atau ada ujian akhir semester. Kemudian ini juga bisa lihat kurikulum. Nah, ini kelihatan di sini nanti, ini hanya ringkasan. Nah, ini adalah menu utama untuk mahasiswa. Nah, kalau untuk pengisian KRS nanti kita linknya beda lagi. Yang ini ada link utama tadi untuk kegiatan akademik, untuk mencetak kartu UTS. Nah, ini untuk mengisi KRS. Nah, untuk pengisian KRS ini nanti tinggal ada linknya, nanti dari akademik juga akan diberikan linknya. Sama depannya http://binatungal.siakat.my.id, terus kemudian / isi KRS. Ini adalah nanti untuk pengisian KRS. Kemudian nanti bisa login, mahasiswa di sini login seperti ini, nanti muncul. Nah, di sini ada, nah ini bisa dilihat nanti melalui browser yang ada di HP masing-masing, bisa lihat lebih ringan untuk aplikasi. Nah, ini ada beberapa menu. Ini ada menu pengisian KRS. Yang sudah mengisi berarti sudah tersimpan. Nah, ini adalah ada periode pengisian KRS digenap, kemudian ini batas KRS-nya. Ini diperhatikan. Apabila sudah lewat dari batas ini, maka pengisian KRS tidak bisa dilakukan. Nah, kalau ini batas pengisian KRS-nya masih valid, tapi di sini adalah Anda belum bisa isi KRS Anda, artinya ini ada beberapa yang mungkin belum terpenuhi, misalnya harus ada validasi, mungkin ada kewajiban yang belum terselesaikan, hubungin keuangan, nanti dari keuangan akan divalidasi, setelah divalidasi di sini akan muncul nanti pengisian untuk isi KRS sesuai dengan jadwal yang tadi. Nah, ini adalah contoh KRS yang sudah diambil, misalnya nanti ada listnya di sini, bisa kita lihat juga. Nah, nanti ini adalah rekapan untuk pengisian KRS. Kemudian kita juga bisa melihat nilai apabila kita sudah ada nilai, nanti di aplikasi Siakat kelihatan nilainya di sini. Kemudian ini info. Jadi ini adalah aplikasi ini ringan, tinggal dijalankan browser lewat HP, mungkin bisa langsung berjalan. Jadi untuk pengisian KRS sudah bisa dilakukan. Ini untuk pengisian KRS. Nah, untuk aplikasi sistem akademik dan e-learning, ini ada perbedaan. Kalau misalnya untuk di sistem informasi akademik Siakat ini adalah untuk secara kegiatan akademik ini difokuskan untuk pembuatan jadwal, perkuliahan secara online, pengisian KRS, kemudian untuk mencetak kartu UTS atau UAS, kemudian melihat transkrip. Ini nanti datanya akan terkumpul di http://binatungal.siakat.my.id, artinya di aplikasi Siakat. Kemudian untuk yang kedua adalah perkuliahan secara online. Nah, ini kita menggunakan web atau domain dengan http://binatungal.edulearning.me. Ini adalah perkuliahan secara online. Nah, ini juga nanti kita bisa lihat jadwal untuk perkuliahan online seperti apa. Nah, untuk mungkin bagi para dosen atau mungkin yang sudah ya atau yang hadir di sini nanti sudah pernah mengupload materi, maka nanti akan bisa dilihat perkuliahan secara online itu seperti apa. Nah, kita coba
Kita lihat dulu ya. Nah, kita coba buat jadwalnya dulu seperti ini. Jadi kita ini datanya masih data dummy sementara ya teman-teman mahasiswa. Jadi kita uji coba dengan data dummy karena ini ada data real yang memang kita tidak bisa rubah supaya tidak campur dengan data yang lama. Di sini ada manajemen kelas. Nah, manajemen kelas ini nanti ada, kita buat jadwal dulu nih. Di sini jadi ada pada saat pembuatan jadwal nanti yang membuat jadwal adalah dari Aprodi atau dari akademik. Kemudian nanti setelah jadwalnya dibuat seperti ini, setelah selesai baru nanti disimpan. Nanti dari dosen itu baru mengupload berkas nanti. Nah, nanti seperti ini. Ini adalah materi upload berkas yang dari sisi dosen. Nanti ada beberapa itu materi. Nah, nanti kewajiban teman-teman mahasiswa adalah pada saat perkuliahan online ini dibuka, nanti adalah wajib mendownload beberapa materi. Seperti ini nih, ada kuis, ada materi tambahan, ada tugas, dan apapun yang di sini di-download. Tidak hanya mendownload, tapi juga bisa melihat, memview. Karena ini adalah nanti akan terrecord atau di dalam log aktivitas mahasiswa. Jadi apabila mahasiswa belum mendownload atau belum memview di sini, maka tidak bisa mengumpulkan tugas nanti. Seperti itu. Jadi ini setelah jadwalnya ada, berarti setelah dosen mengupload tugasnya, kita bisa mempublish nih. Dari sisi admin bisa mempublish sehingga nanti muncul nanti di beranda di sini. Ini nanti akan muncul nanti menu yaitu perkuliahan secara online. Nanti ada notifikasi. Nah, kita akan coba mungkin dari dosen dulu nih. Tadi dari sisi dosen. Nah, kita coba nih. Perkuliahannya sedang berjalan saat ini. Kemudian ini prodi, dosen untuk prodi sistem informatika. Nah, ini adalah kelas yang dibuka saat ini, yaitu misalnya kita buka ada mata kuliah tes bahasa Inggris 1 misalnya, dosennya 001, kemudian durasi waktunya dari tanggal 6 Maret sampai tanggal 12 Maret. Nanti ada batas pengumpulan tugas, batas penilaian juga ada nanti dari dosen. Kemudian nanti dari dosen sendiri di manajemen kelas di sini masih bisa mengupload di sini. Nah, di sini ini kalau dari sisi dosen ini masih bisa mengupload materi atau misalnya ada perubahan tinggal dihapus, diupload lagi, kemudian disimpan. Setelah itu sesuai dengan menu-menu yang di sini. Sehingga pada saat ini sudah terpenuhi semua, dokumentasi untuk perkuliahan secara online dibuka, ini berkas ini akan muncul di mahasiswa juga akan muncul seperti ini materinya. Kemudian ini adalah di sebelah kiri adalah peserta, ini mahasiswa yang mengikuti perkuliahan. Ini hanya contoh, ini baru 1. Nah, nanti teman-teman mahasiswa nanti pada saat semester genap ini nanti dibuka, nanti akan setiap mata kuliah sesuai dengan jadwal nanti jumlah pesertanya mungkin akan berbeda. Ini hanya contoh, jadi ini 1, jadi pesertanya hanya 1. Kemudian ini dari sisi dosen. Nanti dari dosen juga bisa melihat nih di berandanya nih. Nah, di sini kita lihat. Kita coba lihat dulu. Nah, nanti dosen pada saat perkuliahan ini dibuka untuk pertemuan kedua, di sini bisa yang tanda panah ini masuk kelas, kemudian yang di sini adalah untuk penilaian dosen, kemudian di sini adalah untuk status kelas, ini untuk kegiatan kelas. Kemudian dosen bisa masuk kelas di sini, ya ini dosen. Nah, dosen juga bisa melihat materinya. Nah, ini ada 2 nih, ada konferen, ini bisa melalui nanti media Zoom seperti ini atau pakai media lain
yang bisa ada linknya mungkin untuk pembelajaran secara online. Kemudian untuk yang forum diskusi, kita coba seperti ini, nanti bisa berdiskusi dengan mahasiswa, karena ini juga akan terrecord di kegiatan mahasiswa. Kemudian di sini dosen misalnya menyapa mahasiswa atau seperti ini, selamat siang misalnya. Nah, ini nanti ini adalah dari dosen. Kemudian nanti juga kalau perkuliahan online ini sudah dibuka, mahasiswa yang hadir nanti bisa ikut dalam forum diskusi seperti ini. Nah, kita coba lihat dari sisi mahasiswa. Mahasiswa itu bisa dicoba nanti menggunakan username masing-masing ya untuk mahasiswa ya. Nah, ini kita coba dari sisi mahasiswa. Nah, ini kalau seperti ini perkuliahan online sudah dibuka, mahasiswa tinggal lihat di sini nih ada notifikasi, berarti ini ada mata kuliah yang sudah dipublish pertemuan kedua, tinggal masuk ke sini. Jadi, nah ini adalah masuk kelas. Nah, ini adalah tugas mahasiswa. Nanti adalah mendownload materi yang di sini, di-download. Kemudian di luar yang materi ini, itu juga tadi ada forum diskusi. Ini bisa juga, ini sapa dari dosen, kita juga bisa menjawab misalnya hadir Pak, misalnya seperti itu. Jadi sehingga ada komunikasi via chatting ya, kalau misalnya di kita itu WA. Jadi ini juga nanti akan terrecord di log activity mahasiswa. Jadi untuk untuk forum diskusi ini. Jadi bagi mahasiswa dan dosen bisa mengikuti forum diskusi seperti ini. Kemudian mahasiswa nanti teman-teman juga diwajibkan untuk mengumpulkan tugas. Nah, kalau seperti ini belum bisa dikumpulkan karena mahasiswa itu belum mendownload ini nih, materi-materi yang di sini belum didownload. Nah, caranya gimana? Ya kita harus mendownload dulu nih, mahasiswa download dulu. Jadi kalau bisa nih dari laptop atau mungkin dari laptop masing-masing nanti di-download dulu seperti itu, di-download. Nah, kemudian ini semua di-download karena aktivitas mendownload ini nanti akan terrecord juga nanti. Kalau tidak di-download, ini nanti tidak bisa mengumpulkan tugas. Berarti mahasiswa hanya login tapi tidak melakukan aktivitas apapun di sini. Nah, ini bisa memview juga nanti ada record activity untuk memview di sini. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini adalah jadi mahasiswa setelah dikasih materi usahakan di-download juga bisa dilihat di sini nanti bentuknya seperti apa, view. Nah, karena setiap activity yang di sini nanti juga akan ada record log activities. Nah, setelah di-download barulah nanti mahasiswa bisa mengumpulkan tugas di sini. Ini nanti mahasiswa mengumpulkan tugas. Nah, di sini boleh mengumpulkan tugas nih, tadi tugas yang kedua, quiz misalnya kalau ada. Nah, misalnya tugas kita upload, nanti mahasiswa ini bisa mengumpulkan tugas misalnya, ya tugas misalnya seperti ini. Terus kemudian untuk quiz juga bisa, kalau sudah ada dijawab aja kuis jawabannya seperti apa. Nah, ini adalah nanti akan dilihat sama dosen nanti pengumpulannya, baru kita simpan di sini. Nah, sini berhasil tersimpan. Nah, kalau sudah tersimpan bisa kita cek di sini sudah. Nah, berarti ini mahasiswa sudah mengumpulkan tugas dan menjawab kuis. Artinya tugas mahasiswa secara perkuliahan secara online sudah selesai. Nanti tinggal menunggu dari dosen, penilaian dari dosen. Karena kalau ini juga tidak dilakukan berarti log aktivitas mahasiswa itu tidak ada penilaian. Kalau misalnya hanya login, ini tidak di-download, kemudian tidak memview, apalagi tidak melakukan forum diskusi ini, aktivitas mahasiswanya nanti kosong. Nah, ini kalau melihat aktivitas bisa dilihat di sini juga nanti di bawahnya sini. Nah, ini ada namanya ada history class. Kalau history class nanti ini kita bisa lihat seperti ini nanti.
kalau sudah ada datanya nanti masuk ke sini. Jadi history kelas Anda kelas-kelas yang sebelumnya sudah berjalan tapi sudah batas waktunya lewat. Itu nanti ada historisnya untuk kelasnya. Kemudian kalau untuk ngelihat, nah ini ada beberapa menu, nanti kita dicoba sendiri-sendiri. Nanti ini ada unduh semua berkas, kemudian ada juga strategi kelas. Nah, strategi kelas nanti tampilannya seperti ini. Nah, ini tadi tuh mahasiswa pertama login masuk jam 10.51, kemudian keluar terakhir misalnya tadi kita logout misalnya ini. Nah, ini ada kegiatan berapa menit, kemudian ada tadi materi yang diunduh seperti ini, kemudian ada forum diskusi. Diskusi ini 1/2 ini aja, hanya 2 orang yang melakukan forum diskusi. 1 ini karena kita tadi mahasiswa teman-teman sudah menjawab dari dosen, artinya 1/2. Jadi 50% forum untuk diskusinya. Jadi ada nilainya di sini untuk mahasiswa yang login dengan perkuliahan ini. Kemudian ini tugas mahasiswa sudah selesai, berarti nanti tinggal dosen menilai. Nah, dosen menilai nanti bisa tinggal dosen masuk ke login dosen. Nah, kita mencoba ini supaya nanti mahasiswa tahu bahwa itu sudah diberikan nilai. Nah, ini kemudian masuk ke sini, kemudian nanti dosen bisa menilai di sini. Nah, di sini ini sudah bisa dinilai nih tugasnya tadi misalnya karena sudah mengumpulkan. Tapi kalau mahasiswa belum mengumpulkan ini tidak bisa terbuka nih untuk inputan nilai, sehingga dosen tidak bisa nilai. Artinya mahasiswa tidak melakukan kegiatan perkuliahan secara online, baik download maupun mengupload tugasnya. Berarti dosen tinggal mengisi di sini 80. Misalnya kuisnya 80 di sini. Setelah itu dosen juga bisa mengecek di sini, mengunduh, mengupload hasilnya, bisa melihat juga di sini. Kemudian setelah itu disimpan. Nah, setelah disimpan, nah kita lihat seperti ini. Nah, di sini bisa dilihat nanti di statistik kelas dosen nanti. Nah, ini muncul seperti ini nanti. Ini adalah rekap penilaian dari dosen mahasiswa 01 misalnya. Nah, ini nilai tadi tuh yang 80. Ini semua akan terrecord di sini. Ini adalah aktivitas dari penilaian dosen di sini. Nah, mahasiswa nanti juga bisa dilihat dari aplikasinya mahasiswa. Untuk perkuliahan secara online, sebenarnya untuk mahasiswa sederhana. Pertama adalah mahasiswa login dulu, ya. Setelah login, baru melihat perkuliahan live, atau dari sini bisa dilihat di sini pembukaan kelas di sini nanti dilihat. Nah, ini seperti ini. Atau kita bisa lihat di dashboard perkuliahan online yang sedang dibuka apa. Mahasiswa tinggal masuk kelas, kami ulang lagi. Kemudian setelah itu tugas mahasiswa nanti teman-teman tinggal mendownload ini apa yang kita download. Kemudian bukan hanya mendownload, kalau bisa juga di view, dilihat di layar screen supaya nanti kelihatan ada kegiatan di sini. Setelah itu baru nanti mengumpulkan tugas. Itu. Nah, setelah mengumpulkan tugas, barulah nanti mahasiswa dinilai oleh dosen. Barangkali itu teman-teman mahasiswa yang kami hormati, mudah-mudahan aplikasi EduLearning ini bisa digunakan untuk kegiatan perkuliahan secara online. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Hendri dan Pak Daryono atas pemaparan sosialisasinya. Mungkin kita langsung masuk sesi tanya jawab untuk teman-teman mahasiswa. Jika masih ada yang kurang jelas, dipersilakan untuk bertanya. Silakan. Pak, saya Pak dari Beni Pranata Pak. Silakan Mas Beni. Jadi kita kan mau masuk ke EduLearning itu ya, tapi kok sampai sekarang belum bisa ya? Itu biasanya nanti pas awal kuliah baru bisa.
Biasanya Oh, gitu. pas di hari Senin gitu ya umpamanya. Iya, mungkin Bu Eka kalau masih ada di sini bisa membantu menjelaskan masalah awal kuliah, mungkin bisa biar lebih jelas dan tidak ada pertanyaan lagi dari mahasiswa. Monggo Bu Eka. Halo? Kalau emang nggak ada, ya udah. Intinya mahasiswa baru biasanya akan diberikan user dan password. User dan password itu baru nanti akan bisa digunakan ketika sudah awal kuliah. Jika sampai pada jam kuliahnya masih belum bisa, baru itu silahkan konfirmasi ke Bu Eka kalau terkait belum bisa buka sama sekali. Tapi kalau sudah bisa buka tapi belum ada materinya, nanti bisa confirm ke Pak Edi. Begitu ya? Jelas Mas Feni? Jelas sih Pak. Makasih Pak. Silakan mungkin pertanyaan dari yang lainnya, silakan. Sudah selesai. Izin bertanya Pak. Oh, silakan Mas Mursyid. Nama saya Mursyid Maulana. Tadi sempat dikit-dikit juga ngikutin materinya. Ini tadi misalnya perkuliahan jam pertama ya. Tadi kalau saya ngelihat jadwalnya kan di jam 18.30. Nah, misalnya saya ada halangan atau kerjaan, saya bisanya gabung jam 19 misalnya. Itu apakah bisa tetap ngikutin materi kuliah yang sudah berlalu itu, Pak? Baik, yang mulai dari awal. Mana, Pak? Pertanyaannya. Ini saya jelaskan sedikit dulu konsepnya. Nanti kalau ada yang kurang jelas secara teknis mungkin Pak Hetri atau Pak Daryono bantu menjelaskan. Pertama saya jelaskan konsepnya dulu. Konsep perkuliahan online itu ada dua. Sebentar, maaf. Kembar. Oke, saya lanjutkan. Konsep perkuliahan online ada dua, sinkron dan asinkron. Sinkron itu artinya dosen dan mahasiswa bertemu di satu waktu yang sama. Asinkron itu dosen dan mahasiswa tidak harus bertemu di waktu yang sama. Mudah-mudahan ini dipahami. Sinkron itu contohnya dosen membuka Zoom meeting di jam sekian, jam 8 misalkan, jam 8 malam. Mahasiswa berarti harus hadir di Zoom meeting jam 8 malam. Ini sinkron. Nah, konsepnya edu-learning ini sebenarnya asinkron. Artinya, misalkan jam kuliah itu jam 8 sampai jam setengah 10, maka dosen mengupload materinya jam 8 misalkan. Mahasiswa boleh mendownload materinya tidak harus jam 8. Bisa sampai besoknya, seperti itu bisa untuk mendownload materinya. Kira-kira seperti itu sudah menjawab belum, Mas Mursyid? Maksudnya materinya gitu Pak. Cuman kalau perkuliahan secara misalnya Zoom meeting gitu Pak, ada nggak Pak? Oke. Tetap telat atau gimana? Oke, kita kembali ke konsep ya. Berarti yang ditanyakan Mas Mursyid ini adalah konsep yang sinkron, di mana dosennya sama mahasiswanya janjian di waktu yang sama untuk Zoom meeting. Nah, kalau seperti ini berarti memang kalau Mas Mursyidnya di jam yang disepakati itu ternyata tidak bisa, berarti tidak bisa mengikuti kuliahnya. Tapi tetap materi secara absensi bisa dapat di edu-learning. Begitu, bisa dimengerti? Oh iya Pak, siap. Oke. Sekarang saya paham. Paham ya? Terima kasih Pak. Ya. Silakan, next question. Oh ya, silakan pertanyaan selanjutnya. Sambil nunggu yang bertanya, jangan lupa ngisi absen di chat ya. Ada form absennya, silakan. Ada pertanyaan? Oke. Sambil menunggu mungkin ada yang mau Itu absen itu dari linknya ya Pak ya?
Ya, dari link di Google Form yang saya taruh di chat. Oh, Pak bisa dikirim ulang nggak Pak? Soalnya aku Bisa. ini sih bilang sih tadi. Bisa, sebentar saya copy lagi. Oke, silakan di chat ya. Oke, ada pertanyaan lainnya? Oke, sambil menunggu mungkin ada yang mau disampaikan dari Pak Zaiman. Pak, mohon maaf Pak, saya Silakan. tanya sebentar Pak. Ya, nama saya Andri Mas Santoso. Saya mau tanya Pak, misal kita kan tidak bisa mengikuti kelas ya. Kira-kira nanti seperti yang tadi Bapak jelaskan, kan bisa download tugasnya kan. Nah itu ada nggak recordnya gitu, kegiatan kelas selama mata perkuliahan yang kita tidak bisa hadir, itu ada recordingnya nggak yang bisa nanti kita pelajari gitu Pak di hari yang lain gitu Pak. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Apakah ada recordnya atau tidak? Ini sebenarnya tergantung dosennya Pak. Kalau dosennya merecord, ya direcord. Misalkan kayak kelas saya, itu saya record dan saya upload di YouTube. Jadi bisa dilihat kapan saja. Tapi ada juga dosen yang tidak. Nah, untuk yang dosen yang tidak ini berarti mahasiswa mendapatkan materi mungkin hanya materi yang di-download saja. Seperti itu Pak Andri. Jadi tergantung dosennya, jawabannya mungkin seperti itu. Begitu ya Pak Andri. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke. Silakan, next question. Di sini ada Pak Edi, Pak Zaiman, ada tadi saya lihat juga ada Ketua BEM. Kalau ada yang mau disampaikan silahkan ya, langsung aja. Ayo silahkan. Mohon maaf Pak, masih belum paham Pak kalau cara download materi nanti atau mau lihat ada tugas itu caranya gimana Pak? Dan di aplikasi yang mana Pak? Oke, Pak Daryono mohon maaf bisa dijelaskan ulang Pak, sorry Pak. Singkat saja Pak. Atau kita screenshot ulang ya? Boleh. Screen ulang ya. Jadi jadi gini, kita lihat lagi. Jadi sebelumnya kita masuk dulu login ya. Barangkali kan semua mahasiswa ini yang baru sudah ada NIM-nya, mungkin sudah diberikan NIM dan usernya termasuk juga passwordnya. Ini contoh saja nih, misalnya mahasiswa ini login, ya login. Yang tadi barusan kami jelaskan. Nah di sini ada notifikasi. Notifikasi ini adalah kelas-kelas yang dibuka secara online. Nah, ini kita tinggal klik di sini, bisa langsung masuk. Atau di dashboard juga kelihatan di situ. Nah ini kelihatan. Jadi pada saat kita klik notifikasi di sini, ini link tadi, materi tadi akan muncul di sini. Ini ada beberapa dokumentasi dari dosen yang mungkin ini nanti teman-teman mahasiswa tinggal mendownload. Di sini ada menunya yang sebelah kanan yang gambar panah ke bawah, ini adalah untuk mengunduh atau mendownload. Usahakan semua di-download. Tidak hanya mendownload, tapi di sebelah kanan juga ada menu untuk lihat. Jadi diusahakan selain mendownload juga dilihat, karena ini menu ini akan terrecord di log activity mahasiswa. Jadi pada saat download ini adalah kita record juga download dari materi ini, kemudian view-nya operatif di view ini dilihat. Nah, setelah ini di-download, mahasiswa nanti diberikan akses untuk mengumpulkan tugas. Nah, mengumpulkan tugas ini sudah dikumpulkan nggak? Ini contohnya, karena sudah mengumpulkan dan sudah dinilai sama dosen, maka ini nilainya sudah muncul. Nah, nanti yang belum ada nilai di sini, berarti nanti dikumpulkan dulu. Nanti di sini ada menu untuk upload tugas masing-masing, dalam bentuk tugas maupun dalam bentuk kuis, diupload
kemudian nanti akan muncul di menu dosen untuk menilai. Jadi tugas mahasiswa tadi kami ulang, berarti teman-teman harus mendownload dulu. Ini menunya sudah ada. Kalau tidak bisa melihat di notifikasi, bisa juga dilihat di beranda di dashboard di sini. Muncul juga di sini. Ini menunya di sini. Nah, di sini ini ada unduh berkas. Unduh berkas ini adalah berkas-berkas yang sudah diberikan oleh dosen. Kemudian ada menu statistik bisa dilihat. Kemudian teman-teman tinggal masuk kelas. Nah, setelah masuk kelas, udah tugasnya mendownload ini aja materi di sini, jangan memview, melihat. Nah di situ nanti ada tanggal nih, misalnya kayak ini nih tanggal pelaksanaan konferensi misalnya tanggal 6 misalnya nanti ada ini. Terus kemudian ada tanggal batas pengumpulan tugas. Jadi nanti pada saat nanti dosen memberikan materi di jadwal itu nanti ada tanggal batas. Asalkan pada saat mengumpulkan tugas di sini jangan melewati tanggal yang tertera di sini. Misalnya nanti batas mengumpulkannya tanggal 19, kemudian teman-teman lewat mengumpulkan. Nah, itu nanti di sini terkunci tidak bisa mengumpulkan tugas. Artinya dosen tidak bisa menilai lagi tuh mahasiswa untuk perkuliahan secara online. Seperti itu ya teman-teman ya. Makasih. Oke, makasih Pak Daryono. Dari Mas Johannes Kristo tadi sudah jelas belum ya? Sudah Pak. Oke, terima kasih. Oke, silakan jika ada pertanyaan lagi. Dari Bu Eka juga udah share ya itu ya alamatnya di grup SET Bina Tunggal Angkatan 14. Pak Daryono, ini kan kalau kayak hari Senin ini kan kita kan punya jadwal nih di tanggal 7 ya. Iya Pak. Nah ini kan yang kalau kita ini kan itu jadwalnya itu kan ada metalurgi fisik itu yang buat D3 itu nanti di hari Senin tanggal 7 itu di 18.30 itu semuanya di edu-learning itu bakal keluar semuanya yang apa ini ya KRS kita yang untuk kita kuliah itu ya. Di situ kita join nanti ya. Iya, jadi gini Pak, ini kan kemarin kami sore ya, kami tuh baru sinkron aplikasi yang untuk ini dari Siakat tuh termasuk data mahasiswa, termasuk KRS. Nah, nanti ini yang tadi simulasi itu hanya demo, nanti demonya kita hapus dan Pak Edi nanti tinggal membuat jadwal untuk hari ini nih. Tadi katanya jam 2 atau jam berapa mau dibuat supaya nanti yang sore sudah bisa muncul. Itu Pak. Oh oke. Nanti kan di sini kan ada S1 itu TM S1 sama D3 itu kan ada digabung tuh S1 D3 kayak metalurgi fisik S1 sama D3 itu berarti nanti kita ya sama-sama gitu ya semuanya di sini muncul ya. Kelas gabungan namanya Pak. Nanti dia dijawab gitu. Nah, bisa. Cuman berarti memang belum dibuat jadwalnya. Kalau yang S1 yang kayak TI yang elemen mesin kayak S1 itu kita nggak usah ikut, nggak masalah karena kita ngambil D3 aja itu nggak apa-apa ya Pak, gitu aja ya Pak ya. Ya, kan nanti di kelasnya ada kelas gabungan, ada kelas yang memang tidak digabung seperti itu. Sesuai dengan jadwal Pak. Oke. Tapi itu otomatis ini ya, otomatis yang dia udah nyinkronkan sendiri buat D3 ya D3 aja, buat S1 semuanya keluar gitu ya. Iya betul. Karena kan kita sudah tersinkron dengan aplikasi Siakat sehingga kita sudah melihat prodi-prodinya. Oke. Oh gitu maksudnya kirain di edu-learning nanti kita apa yang kita KRS hari Senin kita itu umpama kayak kami ini kan ada berapa jadwal ya yang dari 18 sampai 20 ini kan ada berapa kelas semuanya ikut termasuk ke situ enggak berarti cuma di D3 ya D3 yang metalurgi fisik apa itu aja ya Pak ya. Iya, betul. Jadi nanti kalau di jadwal itu nanti Bapak bisa lihat ini kelas nih kelas gabungan atau kelas yang sendiri. Kalau gabungan nanti ada beberapa yang satu mata kuliah dengan jam yang sama itu kan bisa masuk ke dalam satu kelas. Kalau yang sendiri berarti nanti dia muncul dengan sendirinya tidak digabung. Oke siap. Makasih Pak berarti Pak. Oke. Ada lagi? Selamat siang Pak. Selamat siang. Oh iya, Resen tadi ya, mohon maaf. Silakan. Iya, saya Hadi Pak. Ya, saya mau ingin menanya Pak, kalau misalkan kita udah udah ikut kelas tatap muka langsung atau via Zoom meeting, berarti kita nggak harus
apa nggak harus ngerjain yang di itu ya Pak, yang di edu learning itu ya, apa tetap juga tugasnya dari situ? Terima kasih Pak. Ini saya jawabnya agak bingung. Kalau sepemahaman saya, nanti tolong dikoreksi Pak Edi Iskandar terutama. Sepemahaman saya, absensi itu seluruhnya dari e-learning, baik dosen maupun dari mahasiswa. Nah, ketika dosen dan mahasiswanya sudah ada Zoom meeting ada Zoom meeting kelas gitu ya, itu idealnya Zoom meetingnya itu juga ditaruh di e-learning. Dan di situ pula dosennya mengupload materi PPT-nya, di situ pula mahasiswanya mendownload materi PPT-nya. Idealnya seperti itu, Pak. Mungkin Pak Edi mau menambahkan, Pak? Silakan, Pak. Ini Pak Yudi Martin, ada yang mau disampaikan lagi? Mbak Hila, sorry. Mbak Hila monitor. Halo. Halo. Pak Edi, silakan. Pak Edi ada 2 nih. Pak Edi silakan. Kalau mau menambahkan yang tadi atau menyampaikan sesuatu, monggo. Halo, tes. Ya, silakan, Pak. Mohon maaf untuk teman-teman semua. Tadi ada terkendala. Jadi pada dasarnya edu-learning ini adalah untuk membantu dalam media pendidikan. Ya, insya Allah mudah dan bisa dipelajari. Tadi yang dijelaskan secara global oleh Pak Yakub itu sudah beberapa poin. Nah, nanti pelaksanaannya mungkin saya bantu pada saat buka kelas atau nanti upload materi. Sampai nanti ke absen, terus ada tugas juga. Jadi kalau ada terkendala untuk teman-teman yang baru join, nanti kita bantu. Saya rasa begitu, Pak Yakub ya. Oke. Silakan. Oke, terima kasih Pak Edi. Jadi untuk mahasiswa baru mungkin perlu mencatat nomor Pak Edi nanti ya, karena Pak Edi ini adalah admin edu learning. Jadi tukang buka kuncinya kelas, Pak. Jadi kalau mau masuk kelasnya masih ditutup ya nggak bisa kuliah. Kira-kira seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan dari teman-teman? Oh ya, tadi ada pesan dari Pak Zaiman untuk Mbak Ayu, kalau mau menyampaikan sesuatu dipersilahkan. Mbak Ayu Baitilah ini yang ada di Zoom ini adalah ketua BEM kita saat ini. Jadi nanti mungkin mahasiswa baru juga silahkan banyak koordinasi dan komunikasi dengan beliau untuk mengisi aktivitas-aktivitas di SCT Bina Tunggal. Mbak Ayu monitor. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kenalkan, nama saya Ayu Baitilah, sebagai program di kampus kita. Berharap besar banget untuk teman-teman agar dapat mengenal dan backsoundnya bagus, lanjutkan. Maaf.
Jadi saya ini ketua BEM di SMP Bina Tunggal ingin mengajak teman-teman mahasiswa lebih aktif dalam kegiatan internal maupun eksternal kampus, dan juga mengajak mahasiswa agar banyak berdiskusi maupun adakan kegiatan. Walaupun memang faktanya juga yang saya tahu kampus kita adalah kampus kerja, bukan berarti membatasi kita untuk banyak belajar di dalam kampus maupun luar kampus. Seperti itu. Dan berharap mahasiswanya sendiri nantinya akan lebih aktif memberikan saran, kritik mengenai apa yang sedang terjadi di dalam kampus maupun apa yang terjadi di luar kampus kepada BEM sendiri. Seperti itu. Oke, itu saja dari saya, Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih Mbak Ayu. Silakan teman-teman jika ada yang masih mau ditanyakan. Sambil menunggu mungkin saya informasikan juga Mbak Ayu ini sekarang sedang mendevelop website kampus kita. Jadi kalau teman-teman mahasiswa atau juga mungkin teman-teman dosen atau dari KPT juga Pak, jika ada sesuatu yang ingin ditampilkan di website kita, apakah itu contohnya saya menang juara poli di RT saya gitu, mau diliput gitu ya di website kampus kita, boleh nanti silahkan diketik saja di Word atau di mana nanti dikasihkan ke Mbak Ayu biar bisa tampil di website kita. Ini sekedar informasi saja supaya meramaikan konten website kita. Oke, makasih Pak. Oke, silahkan jika masih ada pertanyaan teman-teman mahasiswa. Absen sudah diisi semua ya? Saya cek. Oke, sudah ada 22 yang absen. Oke, mungkin saya hitung sampai 5. Kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup. 1, 2, 3, 4, 5. Baik. Terima kasih atas partisipasinya dalam sosialisasi ini dari tim KPT. Terima kasih dari tim struktural. Terima kasih dari Pak Edi. Terima kasih dari Mbak Ayu dari BEM. Terima kasih juga dari teman-teman mahasiswa semuanya. Terima kasih sudah berpartisipasi. Ini nanti mungkin recordnya saya upload di YouTube dan linknya akan saya share di grup WA Angkatan 11. Jadi bagi teman-teman yang lupa atau ingin ngelihat lagi, nanti bisa lihat di link tersebut. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak.